apel aja. Betapa kecilnya kita ini. Iya. Lamun menengening bintang sing 3000 tahun cahaya. Berapa juta miliar kali lipat kebesaran mikroskop bisa melihat kamu. Enggak kelihatan kok. Betapa kecilnya kita. Oke. Di sini bahwa manusia sendiri ketika kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, sesungguhnya secara fisik manusia adalah makhluk yang paling lemah. Secara sosial makhluk yang paling lemah. Secara ekonomi makhluk yang paling lemah. Dari sisi apapun manusia adalah makhluk yang paling lemah. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Makanya kamu diberi kemudahan oleh Allah itu atas dasar pertimbangan kelemahan kamu. Diciptakan dalam keadaan lemah. Secara fisik Taryono karo cecek masih kuat cecek. Neplok singgungan ka bisa melayu sih. Sok Taryono neplok singgungan. Mburip bebeli, lamun urip gak mbu waras bebeli kan iki. Cecek mah sampai tunggal butuh ka kopet-kopet kayak cukul maning sih. Iya kan? Dari sisi sosial dengan lamuk dari ujung tembok sana ujung tembok sini, ketika mereka berpapasan salaman kabeh semut walang sejempol digotong bareng-bareng tekang wung-wungan aja barang kita kon bedoli paku be kon kayu ka ya semacam ngelambruk bae kan ada beli ya persoalan ada penyimpangan di masyarakat nyamuk semut juga ya ada. Ana semut sing nangkring indah sing walang tudang tuding batu sing gotot-gototan mah. Ya niki negane sih kayak mukon badak mukon nuko. Tudang tudinge bae kerjane mah beli kan ka. Jasane reang. Hoi. Mengklaim sebagai jasanya. Nek kok semut badak ngono kok. Ana si jiloro kok sing belum gawe. Malah melu numpang pisan. Iya kan. Sisi ekonomi ulah ka brojer itu ka bisa mangan dewek sira mesrawetan masih dulu bisa mangan dewek ini susane wong tua terus siraku sira ngaku sing lebanti kuat encang no pirang tahun sira bisa lur pangan dewek 20 tahun beli game per wong tuane apa ni siraku kodok kayak wis metu sing weteng ya wis mangan dewek ulah ga paham beli oh, iya dari sisi kemandirian kalah karo ayam mah wajah di sapi terampak ya anak ya pengidil-ngidil beka menu sama sampai tekang dua putu ya masih menjeluk mangan bae mantuk ya so, di mana letak kehebatan kamu nggak ada kok iya dan yang membunuh kamu kebanyakan orang mati bukan dibunuh oleh binatang besar oleh binatang yang tidak kelihatan mata namanya virus. Ya virus flu burung, virus antrak, virus AIDS, segala macam virus. Iya. Bakal mati tabrak mobil, apaan yang gede mobil kursi aku. Beli kejar mata sih terus aku. Enggak pakai pisau, enggak pakai amunisi, enggak pakai pedang kok. Dia yang mati berjuta-juta oleh binatang-binatang yang tidak kelihatan mata. Iya kan? Iya. Lalu setelah saya uraikan semacam ini, saya bertanya kembali, atas dasar apa Anda masih muncul rasa sombong itu? Petang. Kau dalam duit 1.000 kau petang. Ya 1.000. Ngomongin teh botol neng cangkingan peragat 1.000. Ya, ini perlu tingkat pemahaman kita sini harus didukung dengan bukan yang sekedar ya memang hidayah Allah juga tanpa pemahaman orang secara watak asli memang tabiatnya baik kok. Rendah hati sejak kecil enggak ada yang ngajarin kok memang watak dasar begitu. Tetapi ya saya yakin bahwa ilmu juga bisa meningkatkan kualitas seseorang kan dengan pemahaman-pemahaman itu. Ya, karena
Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Dengan ilmu juga bisa meningkatkan seseorang. Ya minimal ya sekalipun wataknya keras, tapi dengan keilmuan kan bisa kelihatan lembut juga. Ya dipoles-poles lah. Ya, minimal sebagai make up lah. Ya barangnya malah bene doer kan dia. Mung salah pakai lipstiknya pakai garis beli kedeleng doer beli. Iya. Matanya sipit jadi gawe mengkelung anu ya, maskara beli. Kedelengnya bede. Kurang. Iya. Iya, singgrane bunder ya shadownya dibikin warnanya menjadi gelap kan begitu dan meruncing jadi kedelengnya lonjong. Iya. Iya, wong-wongnya pendek, lambene garis-garis mujur ya tambah pendek. Paham benar. Ya, iya. Iya, itu. Iya, memang itu ilmu ya, ilmu estetika, ilmu salon, ilmu make up segala macam itu juga ada ilmunya. Iya, meracik warna, keserasian warna. Warna lipstik juga disesuaikan dengan musim. Musim salju lain lipstiknya. Juga setiap hari juga lipstik pagi dengan lipstik sore lain. Iya. Bakal bengi kondangan bengi. Jangan terlalu merah lipstiknya. Yang cerah warnanya, warna pink gitu. Iya. Ya memang justru karena itu. Ya, saya kira cara yang efektif adalah pendekatan-pendekatan rasional. Melalui penghayatan. Dan melalui pelatihan-pelatihan. Apapun itu tidak lepas melalui latihan. Jangan kira bahwa exercise itu penting. Exercise itu penting latihan. Kepengen sabar pribadi, ya latihan dong. Iya. Ya disabar-sabarakan. Sama sabar aja. Iya. Jangan dulu membatasi diri. Dudu makoma. Ya wis publik lemah. Bakal wong sing ya komo dudu makoma kita. Berarti dia sudah membatasi diri untuk tidak bisa. Ya kun makan jeng napa ya dudu makoma kita mah ya wis. Itu berarti dia memutuskan bahwa dia tidak mau belajar kan. Bahwa semua itu bisa dicapai dengan melalui proses belajar. Cara orang berjalan saja juga supaya manis ada pelajarannya. Bagian kelambine sing butik sing Los Angeles ke yang melakukannya menggagar sekira ya blesak. Ana sing bakal melakukan jingjit yana sing menggagar yana. Ana sing melakukannya diseret gasrak seminggu entok sendal. Secadang pinggan ngebul kabeh kan bakal melakukan. Baka ana mau melakukan gesrek mengkonon buat sekrepe dewek kan kawataknya. Iya. Iya, baka melaku celingak talang-telang watuk mis kan kah. Boleh paham pae sih namanya. Itu mandreng eki paham watak orang. Iya. Tak terus sing kadon engke kayak apa wis watak ning cules ning males. Iya. Iya melakukan deluk, ngobake tekluk. Terus tangannya digendong ning guri, cules kan enggak? Sana. Wah, cules. Iya. Iya, ana sing bakal mlaku pundak beri merungkut, minder tuh. Sing mlaku bakal mlaku tentara baris. Delake beli, tetep ndeleng dalan. Bakal wong mlaku maten delak. Sombongin alhamdulillah. Dengak bae kah? Iya. Wis paham. Iya. Lah ngomong udah ada wong mlakum. Wong nyapu gak pada bae antarane tangannya di gendong karo tangannya nyekel dengkul sejen. Nguluk sambel kan sing nuduhan sing nekuk kan. Jadi dari cara minum, cara makan, cara selilit, cara kentut, cara atop, cara tidur, itu semuanya juga ada aturan-aturan yang jelas. Ya Kanjeng Nabi kita memberikan satu teladan. Kalau tidur miringnya ke kanan, sebelah kanan. Iya kan, memiring ke kanan. Kenapa? Karena lambung kita kan sebelah kanan. Jadi kalau di sebelah kiri bertindih ke sini. Iya, napas kita juga sesak. Iya, dan pupuk kanan kan numpang pupuk kiwe. Iya. Turu bakal melumah sesak. Iya.
Iya, malah lebih sehat tidur tuh tengkurap malah lebih sehat daripada melumah. Ya, ini. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita hayati bersama dalam rangka bersyukur kepada Allah itu. Kita mendapat ilmu juga nikmat, kita bisa ngomong nikmat, kita berpikir nikmat, kita bisa ketemu dengan seorang syekh mursyid juga kenikmatan besar. Ya itu juga nikmat kok. Bakal lama tuh masa tua sih aku. Iya. Berani. Apa itu? Begini, Ahmadiyah itu Tuhannya sama Allah. Kitab sucinya Al-Quran. Masjidnya ada. Sholatnya 5 waktu. Menghadapnya kiblat. Kerasulan Muhammad diakui. Hanya ada tambahan Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi. Itu aja. Ya artinya yang tidak berdosa. Konangkah. Kari barangnya mah. Sirega meyakini Imam Syedeko beli berdosa. Buktinya bakal tak kritik sirane nyewat sih. Dia sakor ke iya aja pintar tapi njelak kelangkat sahabat satu aja masih masa dikritiki baik. Ekonon. Iya kan? Kita bercermin kepada diri kita sendiri sesungguhnya. Kita jangan menyatakan orang dulu tersesat. Kamunya tersesat enggak. Kita ini kan terjebak dalam ketersesatan yang tidak kita sadari. Sementara kan kita kan tersesat dalam dunia materialisme. Terjebak. Dan sesungguhnya hampir mayoritas orang yang saya ketahui yang menjadi Tuhan adalah materi bukan Allah kok. Dia berkorban dengan segala-galanya di materi. Kalau yang dia korbankan segala-galanya kan namanya Tuhan. Lah kalau yang dikorbankan anaknya, istrinya, sampai agamanya hanya untuk mencari materi, berarti kan materi menjadi Tuhan. Sehingga akhirnya kita dalam menilai apapun semuanya berdasarkan materi. Orang saja dibedakan kita hormatnya. Kalau materinya banyak kita hormati. Bakal melarat beli kok nanti. Nyembutin bakal senteka kaji sarmun manjingan singar. Bakal bitar mesin guri. Kenapa ya? Karena wajah sarmun sabarang 100 hektar. Bitar itu kang burung ngojos. Yang aja nggak singguri. Pengen dodok kan udah dewak cengkoknya. Ya kenapa? Kenapa kita sangat menghormati orang kaya? Itu berarti kita sudah terjebak. Luru mantuk pengen sing suki sih aku. Iya, santri kita bocah cadang santri cadang bocah semua bener soleh kan. Dikanggep yang melarat soleh. Iya. Sampai kita sini memperlakukan anak-anak kita. Kalau anak kita yang kaya disanjung-sanjung, sing melarat mah dia coba aja. Ya iya. Ya berarti kan kita sudah terjebak dalam materialisme. Betul ngomong. Ya ada. Sebenarnya kan begini, bahwa sektarianisme Islam muncul itu kan kasusnya kasus politik asalnya. Iya, dari kasus politik juga. Abu Bakar dan Umar kan tertuduh sebagai berhala Quraisy, merebut kekuasaan yang ilegal. Iya, mengadakan rapat maraton dengan tidak mengundang Sayyidina Ali sebagai putra mahkota. Kata orang Syiahnya. Tapi kamu kan mengakui kan? Mengakui kan legalitas kepemimpinan Abu Bakar dan Umar kan? Iya. Berarti kamu kan pro status quo ini persoalannya. Iya. Dan kamu ini kan yang membunuh menantunya Rasulullah kan Sayyidina Ali. Dan kamu juga yang memenggal kepala cucunya kan? Yang kamu bikin seperti bal-balan kepalanya Husain tuh. Iya. Saya mau ngomong apa? Kamu juga tertuduh kok oleh orang Syiah, kan begitu? Ya kamu kan pro Yazid, pro Muawiyah. Iya. Endas Sayyidina Husain kan? Bukan endas ki. Untune ditatak ki karo pedang. Ki bisa bacotnya beli bener ke jari Yazid. Dilacak beli. Iya, soalnya. Coba kita mengasah diri. Ya sudahlah. Sementara kalau saya mah enggak pernah usil kok. Mangga. Siapa sih yang bener yang kowe nang di modar. Nanti Allah yang ngasih tahu sih yang benar kok. Iya kan? Saya nggak ada waktu untuk menyesat-nyesatkan orang kok. Saya sendiri masih dalam kekhawatiran. Kadang-kadang selamat beli kita kan. Iya kan? Iya kan? Seseorang yang mengejek
blesak, jelek, irong, ngece, blesak. Karena apa? Karena merasa dirinya cantik kan. Orang yang menyesatkan orang lain itu pasti dia meyakini dia benar. Kamu juga tertuduh ahli bid'ah kan? Gara-gara tahlilan orang, marhabanan, talqin, segala macam, usolli, bid'ah kan? Baka bid'ah kan dolalah. Baka dolalah neraka urusan. Kamu juga tertuduh ahli neraka. Mau bilang apa? Itu kondisi Islam seperti itu. Jadi kalau kita masih bicara Islam, potensial untuk bertengkar. Mari kita bicara iman sajalah. Ya pakai Islam ya silakan berbeda, enggak ada masalah. Garap takbir yang rendah, kan beren kuping, garap beren pundak, udah goyang-goyang, garap sedakap, garap beli bicara kono kun mah. Tahiyat nuding asin digoyang-goyang macam terserah tuh. Nah, sebenarnya seperti itu perang itu. Jadi bagi saya mah ya jangan dituntut mereka dilarang mengklaim sebagai muslim. Yang Tuhannya sama sih. Hanya ada tambahan. Kan gitu. Mereka sama sebagai nabi. Itu aja kok. Karena kita meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Mereka membedakan antara Rasul dan Nabi. Rasul mah nggak ada. Kalau Nabi masih ada gitu. Hanya beda dialektikanya itu aja kok. Bukan. Kita juga mesti melihat. Ahmadiyah itu kan organisasi internasional. Yang didanai oleh Inggris. Memang asal-muasalnya mah dibentuk organisasi ini untuk menghambat kemerdekaan India. Supaya umat Islamnya dipecah kan gitu. Iya. Jadi memang satu pola kerja mereka yang tidak suka sama Islam itu adalah memecah belah umat Islam. Itu caranya paling enak begitu. Umat Islam itu nggak boleh diserang. Mereka paham. Umat Islam itu nggak bisa diserang. Ngelawannya sewaya-waya. Sarawatan karo kerikil, bebaliknya segede kelapa. Jadi apa? Yang paling murah meriah biaya adalah mengadu domba. Sirane gelem dadu domba kok. Jadi ya saya mah ya terserah kalau Anda mengatakan Ahmadiyah sesat ya terserah. Tapi saya pribadi saya tidak berani menyesatkan siapapun. Sekalipun saya melihat orang itu tidak pernah bersujud, tidak pernah sholat, tetap saya tidak akan mengutuk dia ahli neraka kok. Itu aja persoalannya. Iya, jadi artinya ini bukan berarti saya membenarkan Ahmadiyah, jangan begitu. Salah pahaman nih kok gini. Ini kan pikiran. Ya silakan saja. Selagi mereka tidak merepotkan kita, tidak membuatkan keributan. Iya, sampai Dayak lo sarang ya. Kita malah ke urusan. Bergiran pun orang bergiran bakal beli panas mah. Iya. Bisa bergiran gak sana kelompang ireng ya. Topongnya kukusan, gulang bahar. Ya. Kalungan tasbih. Ya, itu mah nggak usah dibubarin, akan bubar dengan sendirinya. Mana ada orang suruh tidak pakai baju mau? Apa yang ditawarkan? Kemakmuran tidak, peningkatan intelektualitas tidak. Ya iya. Ya bukan. Ya kalau muncul hal semacam itu kan karena kesalahan kita juga. Iya, karena kita tidak mampu mengakomodir mereka kan persoalannya. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun. Kenapa orang yang tidak mau banyak kepada ngelacur? Ya salewak haji nih sing medit-medit kok. Bisa siapa tuh? Iya, dijudi tiba ya. Jadi ya kalau Anda yakin Anda dapat hidayah menjadi orang Islam, tergolong ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda yakin itu sebagai nikmat, ya tinggal disyukuri aja kok. Jahil teman, usil kan. Artinya kayak uang kurang pegawaian. Ya, begini, kita harus tahu bahwa banyaknya sekte, banyaknya agama, suku bangsa, perbedaan bahasa, warna kulit, dan sebagainya. Itu termasuk min ayatillah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tugas kamu adalah bukan untuk menghabisi agama-agama yang ada di dunia. Tidak. Beli pengen Gusti Allah. Ngerti beli. Tuh Gusti Allah beli sejenis Islam anak agama pirang-pirang agama ke. Kenapa malah agama kan sing diberi kejayaan? Saya tanya.
Kenapa agama Kristen yang diberi kehebatan oleh Allah? Ekonomi, politik, militer, semuanya di tangan mereka semuanya. Sira kok jaga gebal gini kira-kira. Kenapa bukan kamu yang dibikin hebat? Awet mana itu? Jangan mengatakan Allah picek, Allah beli paham, Allah beli ngerti, Allah salah pilih. Ngaku apa istidraj. Oh, istidraj. Jadi di istidraj kongkon ngetak-ngetak sira konon. Sampai tekang duitnya sira diatur, regane pira diatur semuanya di kamu tuh. Dia wis bakal makan mau kita jaluk istidraj. Saya bisa ngatur sira. Lah iya kan. Begini. Istidraj yang leban dia. Nyung kita ku weru nih kan. Aku nyung lawas nih kat Eropa ku. Wong ngantri tuku karcis sepurku. Langka desel-deselanku. Barisan ku lempeng. Sing tekaring guri. Langka wong nyalagu. Iya kan. Kita nggak tahu jalan. Nanya di informasi. Jalan itu di sini. Naik mobil nomor sekian ditulis. Nomor sekian turunnya di sini. Nanti naik bis lagi nomor sekian. Nani mapnya gratis. Nggak pertolongan jalan anak informasi. Bareng ningken Jakarta. Bang, mana rumahnya Durham? Tahu? Di sana tidak boleh ada orang tidak makan. Harus makan. Anak yatim piatu dirawat oleh negara semuanya. Yang PHK tetap dapat gaji tiap minggu. Yang sakit diobati gratis. Demi kemanusiaan kita hidup bersama. Keadilan sosial. Makan bareng. Bareng ini kene. Beli dia duit. Ini rumah sakit kah? Beli diterima sih. Tolong obat anak. DP-nya. Langka. Dok, engkau kita mati. Yang modar-modara. Anaknya siapa sih Rane? Seperti itu. Kalau perilaku kamu seperti itu, cuek kepada mereka yang menderita, tidak pernah memperhatikan keadilan sosial, mana mungkin Allah memberikan kekuasaan kepada kamu? Irhamu man bil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang ada di bumi. Engkau akan dikasihani oleh yang ada di langit. Sirane kejem sih. Dulu siraku kejem, beli kejem. Tegal. Mung karena masih melarat, beli kedeleng tegelek. Bisa jado geluntung wong tua mati, apa beli rebutan warisan ke? Tegel-tegelan aja. Kakang karo adik. Ya iya. Lama sira diberi kekuasaan, diberi persenjataan yang super canggih. Ya remek dunia ki. Jadi artinya kamu bukan orang yang soleh kok. Selama ini kamu beranggapan kamu orang soleh karena merasa sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Naik haji 3 kali, zakat keluar, gada-gedek bengi Sabtu ning laut jalan. Atas dasar apa menilai kesolehan dirimu seperti itu? Innal insana lafi khusrin. Manusia ki remek kabeh kene. Innal insana lafi khusrin. Manusia ki remek kabeh kene. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang punya visi dan misi yang jelas, punya persepsi yang benar, punya gagasan, punya cita-cita, punya program. Itu artinya illal ladzina amanu wa amilus sholihati, yang berkarya nyata, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan memberikan peluang yang lebar terjadinya kritik sosial. Selama ini bagaimana cara memaknainya kamu? Wasiat-wasiatan kayak tertem. Idal ladzina amanu, yang beriman. Kita kan beriman orang aja. Di mana keimananmu? Coba buktikan keimanan-mana. Iman kan di hati. Yang saya bacakan indikatornya, perilaku kamu. Yang perilakunya tidak menunjukkan iman gak apa sih? Yang bocah yatim dilengakan modern jadi iman. Rumah jong pada gebruk pada mati ke rumah menang baji. Aja kenang tsunami boro-boro nyumbang, sumbangannya uang di catut ngaku beriman. Wong klenger, anak boro-boro nyumbang, sumbangannya wong nggak digunting, raskin ke didol je. Haknya orang fakir miskin dengan harga murah dijual, boro-boro makannya rakyat. Ya sekarang mana buktinya bahwa kamu beriman? Kamu ngaku sarjana, mana buktinya? Nih ijazahnya. Ijazahnya mah beli kanggo kan dia. Tak soal ini, tolong soal bisa jawab beli, planga plong. Wah sarjana goblok begini mah.
Ya wis main goblok-goblok gak sarjana. Ya iya. Jadi iya wa amilus soleh itu artinya berkarya nyata. Soleh itu bukan urusan akhir, urusan dunia. Perasaan apa solehku? Ya kalau kesalehan itu urusan sosial. Kesalehan sosial. Bakal sholat mah bukan ukuran soleh. Kamu urusan sirah dia bakal urusan sholat pun mah. Kita kecipratan beli. Ya iya. Makanya begini. Semua orang berkomentar mubalik kiai, buku-buku kitab-kitab berteori bahwa kembali kepada moral, pada akhlak yang menjamin bangsa menjadi maju adalah karena akhlaknya. Ya penyair-penyair ngomong, kamu penyair mubalik segala macam seminaris ya kan gitu. Fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabu akhlaqu fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Akhlak hebat bangsa hebat, akhlak hancur bangsa hancur. Lalu bagaimana maksudnya bahwa akhlak menjamin kita menjadi bangsa yang maju? Ya kun sembahyang 5 waktu aja tinggal. Ya zakat 2,5% keluar. Lu ngakaji. Terus sunah qobliyah ba'diyah. Itu mah gak ada urusan. Lo sembahyang nggak awan bengi sujud be. Bukan itu yang buat kamu maju kok. Serok ngomong nggak bocah nom ngomong orang tua bebasan inggi puniko bahasa Jawa bahasa bahasan. Bakal lewat punten laksanakan apa dasarnya bisa maju. Nggak ada hubungan kemajuan tuh mah. Nggak ada hubungan tuh kemajuan bangsa tuh. Kemajuan bangsa itu dijamin oleh akhlak yaitu kesetiakawanan. Supremasi hukum, keadilan sosial, kedisiplinan, transparansi, kepatriotisme, cinta tanah air ini yang menjamin bangsa maju. Akhlak itu bukan akhlak ini. Paham? Kun marahnya tata krama kan, manjung dipaham-paham bersama. Aduh, ya pulane. Bicara akhlak, beri paham maknanya akhlak. Bicara moral, beri paham maknanya moral. Bicara reformasi, beli pahaman reformasi. Iya. Makan di restoran, tambah garpu. Pakai aja perayaan. Kok garpunya banyak banget sih? Ini siapa? Itu mah beef steak. Konon perasaan garpu beef steak. Banyak salah paham kan? Paham beli? Sira belum di Jakarta. Dalam pikiranmu Jakarta kok mending ngulon tangetan. Pikiran ngetan. Ya tangan Surabaya beli. Makanya sebelum kita berbuat itu coba kita adakan persamaan persepsi dulu. Mempersamakan persepsi dulu supaya langkah dan derap kita sama. Itu belum sama. Islam itu kan belum disepakati bersama sekarang ini. Sehingga kalau Islam menang, nanti menjadi masalah. Islam mana yang menang? Musibah bagi kamu dong. Priben maning. Wah. Bakal si menang sekte sejen, sing tahlil dipentungi kon iki. Atas dasar nama Islam. Engkau sing mentungi wong Islam ya wong Islam maning akhirnya. Ya iya. Peragat di ngono. Lah iya. Takang Islam itu yang beli paham beli apa sih Islam gua apa kok. Baka Islam gua je syahadat, baka salat mah duduk Islam kan mah rukun kan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji kan. Kan ka rukune Islam. Rukune pojoke. Duduk tiang ke rumah duduk. Lamun wong duit sakane 5, duit mah durung ini. Durung beli duit kok. Endi? Dia kan 5 ka saka. Mesti kan ka saka 5 kah? Mung duit saka 5 jeung aku di rumah geding sira mah. Ya Baitul Islamnya mana, rumah Islamnya mana enggak. Jadi saka tuh hanya satu bagian ya yang sebagian ya yang pesan yang substansial ya, artinya saka. Satu bagian terkecil dalam bangunan Islam ini kan saka. Durung jendela, durung lawang, durung kaca, durung plafon, durung asbes, durung gendeng, durung coran, keramik segala macam. Wah, pirang-pirang. Nembe sembahyang be perang saya paling hebat dewek. Keliru semua. Sampai tekan sembahyang sira gak diyakini hasil proses tawar-menawar antara Allah dan Kanjeng Nabi kan. Anyang-anyangan ding orang. Lamun lebih dianya keseket ada sembahyang sira kok bisa seket. Alhamdulillah gara-gara dianya Kanjeng Nabi. Koplok sira mah masa Kanjeng Nabi nganyang. Bahkan koplok-koplok masa Kanjeng Nabi nganyang. Nabi itu orang yang selalu mengatakan wa qalu sami'na wa ta'ana. Siap melaksanakan, enggak pernah nganyang kok.
Yang budongan siapa kok nganyang-nganyang kon? Nganyang ping 10. Sing 50 sampai tekang 5. Nganyang maning 45, nganyang maning 40, nganyang maning sampai tekang 5 kon nganyang maning. Duh, Mas. Ya, lamun kita duit tanah. Lah, tuker los 1 juta. Oli 40 ya los lah. Balik kawan. Oli nganyang maning. Ya wis 40. Balik maning. Nganyang maning. Oli ngwa. Ini tuh betul beli sirane. Apa menunggu solo kita di korban mengkal kita ku. Nganyang dibeli kira antong-antong nganyang maning. Ini kan gak masuk akal. Dan itu diyakini suatu kebenaran kan. Bakal beli nganyang jadi murtad. Dasar apa? Wong beli nganyang jadi murtad. Isra Mi'raj ngandel yakin tapi nganyang mah beli kita mah. Hasilnya yakin sholat 5 waktu betul. Tapi apa itu hasil proses dari tawar menawar ya saya tidak yakin hasil tawar menawar mah. Lah itu kan jadi akhirnya ya Islam yang kita klaim sendiri juga dicecer ke melongok apa sih rak pada beli ngartine awit maning. Makanya kita kan sekarang gerakan kita kan menggugat simbol-simbol agama dengan melakukan reinterpretasi sekali lagi. Sebab Islam itu hebat dulu, persepsinya tidak seperti sekarang. Ketika Islam membawa bendera satu supremasi hukum dan keadilan sosial laris di tukun yang mendusaki. Barangkali visi misinya, lambangnya, rajam, potong tangannya klenger mungkin. Islam makmur, Islam adil, wes payu. Islam potong tangan, wes Melayu kabeh. Sampai tekang ancaman, lamun terjadi negara Islam, wong sing beli sembahyang di penjara kabeh, pragat. Nen. Beli kamot. Akhirnya sesuai enak di penjara dipakani. Nah itu, makanya jadi kita kembali. Ya udah kalau bicara masalah Islam, yaitu formalitas. Sholat kamu, zakat kamu, puasa kamu, wudhu kamu, ngising kamu, dagang kamu. Semuanya itu adalah dugaan-dugaan saja kok. Hasil interpretasi dari teks-teks agama. Ini bukti ini wudhu be anak sing ngomong bat anak sing beli sih. Yang semangka be anak sing ngomong anak jakat ngomong anak sing ngomong laka jakate. Iya kan? Dan hukum kan berkembang. Bengen zamane mbok kita dikawinaken tanpa sepengetahuan. Temu-temu ning jero kamar ana wong lanang. Sapa kan laki nira. Sah enggak perkawinan zaman dulu seperti itu? Sah. Sekarang sah enggak? Sejak kapan gak sahnya? Jadi Amerika menuntut kan? Ada HAM. Dituntut Amerika. Beliau kadang-kadang cerdas. Jadi apa? Desakan Amerika juga menjadi pertimbangan bisa merubah hukum, Gong. Lah iya. Dituntut. Masa seorang manusia tidak punya self determination. Hak menentukan nasib sendiri. Memilih suaminya siapa. Dipaksakan begitu saja. Paham bikin gitu. Jadi teori Islam wali mujbir sudah tidak berlaku. Ya bukan persoalan relevan dan tidak relevannya. Bahwa kondisi zaman berubah. Maka hukum pun berubah. Hukum itu sangat kondisional. Jadi perbedaan pemahaman hukum jangan dijadikan masalah persengketaan. Pertengkaran gimana lagi. Ya kan. Jadi ya yang kita bicarakan hal-hal yang substantif sajalah. Itu juga nggak selesai. Keder. Dan satu anggapan seolah-olah kalau ada orang master di dalam hukum, menguasai hukum, ahli fikih, kayak di zaman itu paling bener dewek. Padahal mesin zaman bengen mula, ahli hukum nih adalah kemungkinan jahatnya lebih besar. Al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. 2 hakim dalam neraka, 1 yang dalam surga. Artinya akeh sing beli bener. Para ulama sarihin, para mujtahidin dipaksa jadi hakim, menolak, tidak mau. Kenapa? Perdagangan, komoditas hukum menjadi perdagangan yang menguntungkan. Iya.
Jadi si Daki bakal maca kitab fikih, Mbu Fathul Muin, I'anatul Thalibin, apa Iqna, Fathul Wahab, kayak maca kitab yang wali. Kayak karangannya wali kah, waliullah kah, sing hebat kah. Kan ke ahli hukum pada karo siapa? Zuan Said Mbobolon, kon golongan kan kah? Saligis, sama nih kan karena kah? Ada Buyung Nasution golongannya. Elsa, Syarif, ya kelas kau itu ahli hukumku. Ya seperti itu. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, dia adalah seorang intelektual yang menulis segala macam ilmu, bukan hanya fikih saja. Tidak sama dengan Robi Al-Adawiyah, lain. Paham bikin. Jadi salah pemahaman, dikiranya fikih itu pendekatan yang paling efektif menuju kebenaran. Ya enggak dong. Iya kan? Wis paham. Rada. Tetapi saya tetap mengatakan pengetahuan fikih juga tetap penting dan perlu. Bukan berarti tidak perlu. Paham beli? Ya lumayan. Ya bisa jadi obor, bukelap-bukelip barangnya mah. Remeng-remeng kah? Yang ngajak tembelak mah sering. Iya kan? Iya, ya obor merang kah? Kebut ya. Ya, tembelaknya kepedak, telepon ngebok kepedak kabel kan kah? Ya mau ya maksa apa sih? Jadi pendekatan hukum itu sama sekali. Malah akhirnya justru kalau pendekatannya hukum, kebanyakan ngomong nantinya, akhirnya tambah gulek baik ini. Jadi pendekatan spiritual, kerohanian, masih mending juga dengan pendekatan ta'abudiyah, pendekatan seremonial malah lebih efektif. Sholat tasbih malam hari, berzikir bersama, marhabanan, malah itu lebih efektif membangun komunitas yang bersahabat. Iya, daripada pemahaman fikihnya sih. Iya, akrab dengan nama. Ya kan gitu. Jadi jangan salah paham, kalau kisah Quran anti fikih, bukan penting. Itu juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses budaya. Salah satu kebanggaan kita dalam proses budaya Islam, kita telah memproduk pemahaman-pemahaman hukum yang dijiplak oleh Eropa, yang sekarang undang-undang Eropa juga dasar pemikirannya dari kita juga sebetulnya. Iya dong. Itu kan kejeniusan umat Islam pada zamannya kan menjadi kebanggaan kita semuanya. Iya, termasuk bidang fikih, di bidang bahasa, sosial, sejarah, antropologi, iya kan, linguistik, politik, ekonomi, dan segala macam. Sekalipun ya memang Islam juga kan tidak semuanya mendatangkan sesuatu yang baru, menggali yang lama juga, iya kan, menambahkan yang lama juga. Falsafat Yunani juga menjadi masukan. Tata negara Persia juga menjadi masukan. Industri-industri yang ada di negara lain juga masukan juga. Tapi Islam kan menambahkan. Iya. Belajar fikih tapi tidak pernah belajar pengantar ilmu fikih. Belajar sejarah tapi tidak pernah belajar pengantar ilmu sejarah. Pengantarnya, madkhalnya itu nggak pernah belajar. Jadi langsung beli buku, belajar kitab KUHP pasal 1. Ini. Apabila dia palakan, ya budeng mungkin. Akhirnya ning KUHP Mas Mono mencuri ayam 6 bulan. Apa ayam tok 6 bulan, ayam tok pada 6 bulan kabeh. Ya cerdas teman mungkin. Tapi seorang hakim yang proses karena dia pernah belajar secara akademis, belajar pengantarnya, ya 5 pencuri ayam hukumnya berbeda-beda dong. Yang dibebaskan ada, yang 6 bulan ada, ya, yang setahun ada, yang 10 tahun juga ada. Kenapa dibebaskan? Ternyata dia itu mempermudah penyelidikan, mengakui kesalahannya. Baru pertama kali mencuri karena betul-betul terpaksa buat makan. Di rumahnya punya anak kecil, bebas.
Yang satu 6 bulan. Karena angel ngaku aku bolak-balik mempersulit ya kelatok 6 bulan. Nah, 10 tahun wis ping 30 nyolong iki. Iya kan? Itulah akhirnya. Jadi pasal-pasal fikih ini secara letterlek apa adanya. Ning kita fikih beli sembayang bakal dialog kena masih gelem syukur, bakal beli gelem ditajir. Bakal masih beli sembayang bayar diusir, bakal masih beli di penjara. Diterapakan ya kelenggar di penjara kabeh kunku. Ya iya seperti itu kira-kira. Iya kan begitu. Jadi makanya jadi memang pengantar itu perlu pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu fikih. Ya sing aku mazhab Syafi'i gak beli ngerti beli apa wong di Imam Syafi'i ku. Lah dan ini bagaimana cara berpikirnya. Begini, yang dimaksudkan bermadzhab Syafi'i itu bukan mengikuti putusan-putusan Imam Syafi'i, bukan. Tapi orang yang menggunakan metodologinya Imam Syafi'i sehingga keputusan bisa berbeda. Metodologinya sama, bermazhab. Paham beli? Iya kan? Jadi artinya mana? Kembali lagi. Mari kita lakukan reinterpretasi, long-lonan, satu persatu. Apa yang sering kita ucapkan, coba kita renungi lagi. Apa artinya? Wilayahnya di mana? Apa beda dengan istilah ini? Lalu ini bagaimana? Secara mendalam. Iya. Aja asbun kabeh. Asal bunyi. Jadi kayak radio bodol kah? Gue merantang beli karu-karuan kemana arahnya nggak tahu. Ini jadi persoalan-persoalan yang sesungguhnya begini. Coba kita lihat Al-Quran ya. Al-Fatihah itu kontrak kerja. Proses kontrak kerja kan Al-Fatihah itu. Iya, MOU. Nah setelah masuk surat Al-Baqarah, pemaparan awal surat Al-Baqarah jelas kriteria manusia yang harus menjadi peta sosial kita dalam berbuat. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang iya kan? Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, ada pura-pura percaya. Itu kan harus mengenal kemanusiaan. Itu kan satu subhanallah dipaham sih. Iya. Jadi sehingga ketika Al-Quran itu ditafsirkan 1000 tahun yang lalu, ya jelas kita kan nyengir dia kinci. Tapi bukan menghina ya, artinya bahwa itu juga sudah hebat. Mereka waktu menafsirkan tuh dalam keadaan fasilitas dunia tidak mendukung. Komputer durung ana, perpustakaan durung ana, madrasah durung ana, universitas durung ana, jasa pribadi masing-masing saking cerdas sing wong bekan kah. Iya. Jadi bakal salah ya wajar. Mereka hebat. Ketika mengatakan ulama ini banyak salahnya, bukan menghina. Mereka hebat. Kenapa banyak salahnya? Ya wajar karena tidak didukung dengan temuan-temuan ilmiah yang ada, tidak didukung. Gambar peta bumi baik, akeh salah ya. Ya beli. Masa Madagaskar para karo Yaman, aduh temen. Ya maklum yang gambarin uga ngontak sirmaning. Semua negara hebat. 20 tahun gambar peta dunia sirmaning. Ya kan begitu. Jadi dalam hal temahafik segala macam juga iya begitu. Nah, sampai kepada hal-hal masalah tentang bagaimana metodologi berdakwah juga. Ya sudah, salah juga enggak zaman dahulu kalau dakwah itu kandane ganjaran, ya wis beli apa pun mah. Tapi itu lo enggak diterusakan temangan iki. Mamanya ganjaran. 3 jam ceramah ke yang ngadakan ganjaran. Sampai tekan banyak wudhu kan. Aja dilelap aja. Bagian netes kan jadi malaikat. Jadi bagian peteng tesnya jaugan kah. Ya, jadi kalau sudah cerita ganjaran banyak yang nggak masuk akal. Sembayang Jumat, nugang mobil kalau melaku, masih tua melaku. So, setindak 40 tahun dosa di Pangapura. Ya entok. Iya. Ya kandang makanan iki ya mungkin masih ana gunane
lamun ngobrolnya ning wong gadel ya kanda ning karo Man Kadim Bitarmi iya kan yang ngobrol pendemo mah digeguyu dan ingat desain grand design mereka juga ngarang kitab disusupkan ke tengah-tengah kita yang isinya pembodolan Islam iya ngarangnya pakai bahasa Arab mereka juga pintar bahasa Arab tuh ya ya bakal jari kita Fadailul A'mal bagian hadisnya bohong gak langkah masalah ya jika hadis bohong maning sih apa kalau kita berbicara benar harus didukung dengan qala ta'ala ke Rasulullah masih ada pemimpin seperti itu bakal langkah qala ta'ala dianggapnya kurang kuat yang kayak gitu ana wong tabligh tidak sepatah ayat pun tidak sepotong hadis pun yang diucapkan kini ceramah apa jalan ke kola-kolaku ning Amerika kamu berceramah kan dengan kola tarik hebat sih iya nggak pakai kola-kola secara rasional iya dalam seminar-seminar kan kamu kola-kola iya kan jadi kalau kita mencapai kebenaran dia sampaikan aja dengan apa yang dalam pikiran kita didukung dengan argumentasi yang rasional ana dene ning Al-Qur'an ana ya mangga dicocok-cocokaken iya kan jangan karena tidak ada di Al-Qur'annya kita tidak boleh berpikir enggak boleh begitu tuh iya kan langkah Al-Qur'an bakal angkat dia bukan boleh mikir iya jadi jangan dipaksakan nanti begini jangan kita memaksakan bahwa Al-Qur'an harus sesuai dengan temuan ilmiah lamun ternyata langkah berketemu apa dekecel ya Al-Quran paham ya bang ya iya kalau secara kebetulan ya boleh dulu pernah ada orang mencoba bahwa sab'u samawat itu adalah planet-planet yang ada dalam tatanan surya kita ini tata surya kita yaitu terdiri dari Merkuri Neptunus ya kan gitu Mars Jupiter jadi ada 7 bumi ada 7 sabu sama iya pada zaman itu setelah ditemukannya planet Hele nah sudah ketemu lagi gugusan asteroid ketemukan lagi planet Pluto lah berarti salah orang yang salah itu bukan Al-Qurannya penafsirnya yang salah karena dia keburu-buru mengambil kesimpulan si pribadi maning iya kan iya. Jadi artinya begini, nanti sekali lagi pikiran kita belajar pemikiran, belajar keruhanian, belajar hukum, diseteles saja otaknya. Bakas setelan angger bidadi. Ini komputer gak bakal buat saja, Excel saja setelannya ya. Saja memang. Ya disetel saja, setelah gak beli jalan kan deka. Ketemu konsekuensinya lain. Ya, kalau kita baca sastra ya setelnya lain sastra. Kita bacanya kesenian ya setelnya kesenian. Tentang moral ya kita setelnya moral. Baru nyambung kalau enggak ya enggak sama. Gitu. Tetapi di balik itu dalam kajian tasawuf ini saya melihat sepertinya kajian tasawuf itu merupakan pintu gerbang juga kayaknya. Bisa nyabet mana gini parahnya. Merasakan nggak bahwa kita nyabet ya psikologi linguistik dari psikologi umum daripada karakter manusia daripada kesejahteraan daripada kebersihan hati iya ketepatan menduga iya kan dan sebagainya makanya bahwa pada akhirnya sih kemampuan kita berpikir kemampuan kita menikmati temuan-temuan ilmiah itu juga sebagai satu kenikmatan. Sekarang saya baru belum lama mendengar dari Fuad yang saya belum melihat baru yang melihat yang tadi 14.000 kitab bisa direkam dalam disk bisa akses semua terbuka bisa diterbitkan bayangkan berarti sejak hari ini saya nggak usah bercita-cita bikin perpustakaan lagi. Cukup dengan laptop saja. 14.000 kitab saya bawa. Yang satu kitab puluhan jilid. Tentang itu 4.000 itu kitab-kitab yang berbahasa Arab tentang segala macam disiplin ilmu.
Enak bener. Nah, Basul Masel pragatkin mang. Gawe laptop kita makin ke. Wes, kita be endi macam anak pira kita mutabarok, kita dua kita mutabarok 14.000. Sirga mas apalah maksudnya, Bu. Ya iya. Bayangkan 14.000 kitab kalau saya bikin perpustakaan 10 hektar tanahnya. 4 tingkat. Ngantar beli. 10 hektar patang tingkat nih, 10 hektar. Iya. Kalau perpustakaan satu kitab kan 10 eksemplar. Sehingga kalau dipinjam kan nggak hilang, terus gitu. Iya kan? Hanya dalam genggaman sekarang. Nah iya. Jadi artinya kalau sekarang kita itu lebih produktif dari mereka. Wong zaman bengen mangarang kitab siji 20 tahunan. Zaman kin mah telung dina pragat kalau kitab ki. Karena bahasa secara kolektif, pakai koordinasi. Judulnya kita bagi Pak ahli. Namun pragat 10 judul kubulakang. Besok dicetak. Langsung cetak hari ini Los Angeles, Jepang, London terbit pada detik yang sama. Pragat bikin ke. Jadi artinya karya orang zaman dahulu tetap harus kita hargai sebagai pemula. Ya kan begitu. Tapi kita jangan terlalu berlebihan menghargai mereka melebihi Allah dan Rasulnya dong. Iya kan? Ya iya. Artinya bahwa temuan ilmiah apa saja tidak lepas ada kekeliruan. Ya, pakai telekonferensi. Apa yang dilakukan pakai telekonferensi? Kelihatan semua aja. Telekonferensi tuh banyakan ngobrol dengan banyakan. Ya ini karena waline, karo naibe, karo segala macam ya. Ini karena pengantinnya, karo saksinya, karo duta besar segala macam. Telekonferensi apa yang merugikan? Nah, jadi memang di segala zaman pikiran-pikiran tekstual itu dari segala zaman, dari sejak awal, iya, dalam merespon satu persoalan keagamaan, yang ada kelompok rasional, kelompok tekstual, fuqaha ahlu Irak dengan fuqaha Madinah itu sejak awal sih. Jadi kiai sing nganggep belisah nganggo telekonferensi, ya kudu anak. Si ngomong sah, ya anak. Ngalikannya pendapat berbeda, aja tukaran, ya wis. Baka pengantinnya cocok ke sing saya los kawin. Baka kia manutnya kia teks saja saja kawin beli. Oke. Nah itu yang jadi persoalan semacam itu. Iya, jadi ya memang sampai sekarang juga sama. Satu persoalan muncul. Ini bagaimana orang masa itu melihat berbeda. Kenapa? Umurnya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, geografisnya berbeda, statusnya berbeda. Pasti cara menilai pun berbeda. Jadi maksudnya begini, pluralitas itu jangan dilihat sebagai bencana. Jangan dong. Tapi sebagai rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Iya, dan itu tidak bisa dihindarkan. Kalau kamu kepengen sama, yakin bubitnya tukaran kepengen padaknya. Biarkanlah berbeda, nggak ada masalah kok. Perbedaan apalagi itu agama, perbedaan agama pun nggak ada masalah kalau masing-masing saling menghormati agama yang lain. Cuman kan sementara kan masing-masing agama mengklaim kalau bukan agama yang saya pegang berarti semuanya kafir, masuk neraka. Agama A mengatakan A B C D B C D G neraka. Sehingga agama D ya sejen D neraka kan kan. Kalau kita matakan ke neraka sudah gede ke siapa? Saya ngotot teman. Sebelum kau menuduh orang tidak masuk surga, kamu yakin gak masuk surga? Nah, jangan-jangan karena kamu yakin. Jadi saya kan sangat kecewa ya ketika orang itu udah yakin betul bakal masuk surga.
Alasannya apa kamu masuk surga? Nah, ini ku barang apa? Bakal sira bakal sembayang mah pantes. Masuk akal sira surga. Nyuka terus menggunakan modal. Malah enak kayak batu deh orang. Iya. Korong bersih orang. Belak bersih. Kalau masih enak. Saya bakal berjuang mensejahterakan masyarakat kan korban segala-galanya. Paten dipisahan. Nah itu persoalannya. Jadi awas, tindak kekerasan itu muncul akibat dari mengklaim paling benar. Lalu memaksa orang lain harus seperti dirinya. Dengan cara sehingga dibenarkan untuk melakukan tindak kekerasan. Setelah tindak kekerasan, maka adakan perlawanan dengan kekerasan pula. Ini yang terjadi. Kita harus memposisikan sebagai manusia yang cinta damai dong. Iya. Duduk. Lamun sirane ki wong tani duwe tanah, galenge ki mencos miring. Diukur beli ketemu tukaran rebutan galeng orang kan pantes. Tapi rebutan halal haram sih urusannya apa? Betul tukaran ki. Gara-gara kiai ini mengatakan sah, kiai itu mengatakan tidak sah, tekan gulat si pribet. Rebutan waris mah pantes, anak jelegenek sawah. Rebutan ya haram halal sih mah. Pada beli paham kata kan. Iya beli nak nimbasul masal ke pernah beli tukaran ki. Apa baik bakat tukaran dunia. Apa baik bakat tukaran dunia. Bakat akhirat mau. Anaknya ngalah. Yakin beli. Jadi imam. Reng jadi imam. Minggir surannya. Beli kutu-kutu. Rebutan. Tarik-tarikan jadi imam. Dunia. Tapi begitu. Monggo sampai tengah jam. Buatan sampai mawon. Monggo. Potong suruh-suruhan. Nah akhirat nembe kan. Ngerti beli. Paham saya dah. Begini, sekalipun kita ngajak orang sholat, begitu yang kita ajak tidak memperhatikan, dia nggak nurut, kamu kesel nggak? Setelah kamu merasa kesal, saya mengatakan kamu tidak pernah mengajak orang benar kok. Kamu mengajak nafsumu sendiri. Ini Allah menegur Kanjeng Nabi, ya, ketika Kanjeng Nabi kesal, diomong beli nurut diomong, duh pegel teman. Begitu mungkin nggak sampai marah ya, baru sekilas langsung ditegur oleh Allah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, bisa jadi engkau menghancurkan dirimu sendiri. Alla yu'minu bihadzal hadisi asafa, karena kamu menyesali mereka yang tidak mau mendengarkan kata-katamu. Jadi ya jangan marah. Masih dulu sholat, tekanannya maning. Mong yus mong mah. Tekan maning. Cek topongnya. Dibuang topongnya. Tekan maning, cek sarung. Disoyak sarungnya, cek sendalnya. Alasan laka bajunya, tek pasangkan ledengnya. Kalau sampai orang yang diajak itu tetap tidak sholat, nggak ada urusan. Tugas kamu sekedar ngajak, bukan maksa. Beli paham ke sirem. Barang sirem demi ngajak sepisan bermungkes. Ya wus juga terus aku tuh duduk. Nah di sini ada lorong-lorong gelap dalam diri kita sendiri sesungguhnya yang tidak kita sadari. Di mana kita menyampaikan kebenaran dan di mana kita lagi nuruti nafsu. Sekalipun temanya sholat, nafsu juga. Sekalipun temanya dakwah dan ceramah, iya, isinya mah, iya dunia uga. Nyo lagi ceramah kepikirannya kehat, mangan apa kia? Anda buka kaki beli mana kia? Bisa salim gua. Dudu mikir apa yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat supaya cerdas. Beli gua nih. Anaknya buka kayak beli ada kia. Wis lagi mangan kayak salamannya pindah kira-kira. Nyong dari berangkat di rumah saja sudah niatnya cari duit sih, bukan apa. Iya kan. Iya. Sehingga akibatnya materi yang disampaikan tidak pernah difikirkan
apa yang perlu disampaikan. Tetapi sudah ada gagasan bagaimana supaya cara masanya meriah. Itu kan sudah. Allah tahu nggak? Ya wis. Jangan kau bohongi dirimu sendiri. Ya, lamun Ustaz Sarmi ganteng kah? Sing ngarep kayak wong ayu kan. Memang sengaja. Kita sebagai seorang mubalik juga sering apanya rancau-rancau itu saya merasakannya kok. Paham, Bro? Menyelinap dalam arena kebajikan tuh, kejahatan juga. Gitu ke. Tahlil ning laut kah? Anak beli wong demenan. Serang ngomong enggak? Wis gak. Maksa baik. Itu tidak bisa dipisahkan. Kejahatan selalu berdampingan dengan kebenaran. Iya, bahwa kebatilan dan kebenaran selalu berdampingan di mana-mana. Iya. Makanya kamu jangan kesel. Tuh, Sira lagi ngelakoni perintah kita. Iya boleh. Tulung no iki nakakan duit ning Tarsono. Taryono iki duit nakakan ning Taryono. Ketemu karo Tarsono ditolak. Nyawat beli sirane. Seberapa nyawat? Ya kan lapor bae. Buya, beli gelem, kus peres, wis. Nah, sih. Kita ini tidak lebih sebagai kurirnya Allah. Sekedar menyampaikan. Ternyata dalam perilaku kita sehari-hari. Bukan kamu kurirnya Allah. Allah yang kamu jadikan sebagai kurirnya kamu. Suruh melakukan apa yang kau ingini kan? Alasan. Iya kan? Kamu beranggapan seolah-olah sedang berdoa kepada Allah. Tapi nyatanya kamu sedang menginstruksikan Allah. Begitu Gusti Allah beli nurut ning kepengennya sira, disebut Gusti Allah. Dari mana engkau menginstruksikan Allah sebagai kurir? Karena engkau mentargetkan harus selesai pada hari ini. Begitu tidak dikabul, kamu marah. Cirinya orang berdoa adalah menyerahkan kepada Allah. Kapan waktunya engkau mengabulkan doaku, kuserahkan kepadamu untuk memilih waktu yang paling tepat. Sekalipun 40 tahun yang akan datang. Iya. Lah iya, yang lebih hebat lagi ketika engkau sudah tidak meminta apa-apa. Bus beli jaluk apa-apa, beli milih apa-apa. Engkau hanya menunggu perintah dan siap melaksanakan. Dan setelah engkau selesai melaksanakan, engkau melaporkan pelaksanaan dan akhirnya meminta ampunan. Baru hebat. Itu namanya seorang hamba. Kamu itu bukan hamba, majikan kamu itu. Iya. Jadi di dalam bab doa saja kan masih belum jelas maknanya doa itu. Iya, di dalam doa itu. Begini, wilayah doa dan wilayah zikir itu berbeda enggak sih wilayahnya? Ya berbeda dong. Tapi juga kadang-kadang bisa bersentuhan. Yaitu ketika kita sedang berzikir di tengah-tengah, ketika di tengah kita berdoa, di situ kita berzikir juga. Tetapi ketika kita berzikir, kita tidak berdoa. Harus bolak-baliknya. Jadi tidak dibolak-balik ya, tidak. Tapi wilayah doa lebih luas daripada zikir. Iya. Zikir siapa? Kali zikir kan kelingan. Tuh. Karena sirak kelingan sugi utang, beli bisa turun. Sirak kelingan demenan, beli bisa turun. Tapi bekas sirak kelingan Gusti Allah, turunnya nyenyak. Makannya lahap. Bakal kelingan demenan manusia mah malah beli bisa turu pisan gitu. Kenapa? Iya kan. Makanya ya saya berulang-ulang saya sudah kapok untuk menyerahkan cinta ini kepada siapapun kok. Iya. Karena setiap cinta yang kau berikan kepada siapapun di penghujungnya selalu kekecewaan. Iya kan? Itu menjadi persoalan. Jadi ketika orang bersyukur itu juga dia ingat Allah dong. Ketika dia berdoa juga dia ingat Allah.
Ketika dia menghadapi satu kesulitan, belum tentu. Ingat pamannya yang kaya, ingat mertua yang kaya, ingat teman dulu yang pernah kita baiki, sekarang jadi pejabat. Nah, bakal wis saben kabeh nemben jaluk ning Gusti Allah. Jadi usaha itu alternatif terakhir. Gusti Allah jadi alternatif terakhir. Yang dulu bisa aku. Ya, jadi karena itulah. Jadi ini kita nah, mana bobot zikir yang lebih kuat ketika bersyukur apa ketika berdoa? Ketika bersyukur. Iya. Karena ketika bersyukur di tengah kita sedang menerima kebaikan Allah. Di tengah kita berdoa kita lagi mengharapkan kebaikan Allah. Iya kan? Oke. Ketika kita sholat, ada nggak gitu ingat sama Allahnya? Ada sebenarnya mah. Tapi ada nggak orang yang sholat babar pisan beli kelingan? Anak beli. Mending gak memang kelingan rabine tangga. Apa nggak mungkin? Di dalam sholat kita melakukan kejahatan hati kok. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa ingat Allah membuat hati menjadi tenang. Iya. Dari mana datangnya ketenangan itu? Saya kira adalah pemahaman kita tentang Allah juga sangat menentukan. Kalau Allah dalam pikiran kitanya adalah miskin, Allah dalam pikiran kitanya adalah kejam, dari mana kita bisa tenang? Dalam pikiran kita Allah kan nggak kaya. Lah justru karena itu. Ya priben carane engkon. Sampai orang yang ngajak orang supaya percaya kepada Allah, dianya juga belum tentu percaya sama Allah. Ketika saya anjurkan mereka jangan pasang tarif kalau diundang ceramah, ya pendidikan gelimpang jawabnya. Kenapa? Karena kalau kerja kepada manusia ada bayarannya, tapi kalau kerja kepada Allah nggak ada yang bayar. Akibatnya pendidikan gelimpang. Jadi Gusti Allah udah ngapain melarat orang mau konon. Iya beli mau konon. Ya wis. Ya Allah ya Rabbi, mata yang kita pakai buat melihat, telinga yang kita mendengar, pemberian siapa ini? Subhanallah. Masih jelas slip gaji, masih jelas mata yang bisa mendelik. Jadi kan persoalan kan kita mau mengakui enggak kebaikan Allah, itu persoalannya. Jadi kalau kamu sampai sekarang belum pernah jatuh cinta kepada Allah, ini karena kamu tidak pernah paham dengan kebaikan Allah. Aduh. Bocah wadon sing ipat-ipat pitung turunan sampai garit bumi. Iya. Begitu kita baiki terus 10 tahun gelem je. Lemaning. Saking wangkote 10 tahun, setengah bulan 10 juta masih mong bae. Duitnya mah gelem, wong gelem. Susi mah taluk sih. Begitu ya, betapa baiknya dia. Rugi kalau saya nggak mau. Toh jatuh cinta juga. Nah kita berapa juta setiap bulan tak ternilai kok. Kok aneh kalau kamu sampai sekarang tidak pernah jatuh cinta sama Allah. Lah iya kan nggak masuk akal kan sinting semua kita nih. Iya. Jadi bisa kurang sepi lah kita ngepesiraku. Sebelum kamu kerja sudah kuberi. Semua kejahatanmu kututupi. Semua kebaikanmu kubayar berlipat ganda. Masih kurang baik. Iya. Jadi Gusti Allah, hitungan kebaikanku, hitunglah, pasti tidak akan terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Masih mungkir baik. Iya kan? Sira wong Quraisy, kafir Quraisy, wong Mekah. Ning Kanjeng Nabi dibuktikan sampai tegang wulan disigar masih angger beli ngandel baik mekel bisiraku. Mesti kepada bekor kafir Quraisy ku. Masih beli ngandel baik ya. Iya. Ngandel beli ke bulan tak sigar. Serok sigaran. Engkau ngandel beli. Sewisa bulan tak sigar ke ya sigaran pe dingin.
Sudah disikar, anggar beli ngantel sih. Ya pada, makanya barangnya. Iya, jadi artinya bahwa Allah yang kau sebut sehari-hari setiap saat itu, apa maknanya dalam hatimu itu? Ya jadi artinya bahwa, ya karena apa? Karena pendidikan agama kita adalah bukan pendidikan akidah, tapi pendidikan syariah. Jadinya hanya berkisar kepada hukum. Iya. Dikiranya dengan memperbaiki sistem hukum, dikiranya otomatis sejahtera. Nggak ada urusan hukum dan kesejahteraan tuh. Di masyarakat dulu yang tidak pernah mengenal hukum, hidupnya lebih sejahtera daripada sekarang kok. Iya. Iya. Ya kenapa? Ya karena hukum juga buatan orang. Kalau orang yang buat, pasti dia akan menitipkan kepentingan pribadinya. Iya kan? Kepentingan golongannya. Ya iya kan? Bahkan ada seorang minta dikeluarkan undang-undang. Ada bergening. Lu mau berapa minta undang-undang ini? Daerah kami mau pemekaran nih. Bagaimana caranya? Kira-kira DPR mengeluarkan undang-undang pemekaran. Berapa kamu bayar? Urusannya ke duit kabeh sih. Ruwet boleh. Masihkah juga kamu percaya dengan produk undang-undang itu? Yang hasil bargaining kepentingan-kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Akhirnya marilah kita kembali kepada Allah saja lah. Sumber undang-undang, sumber kesejahteraan, dan sumber kebahagiaan kita semuanya. Lah ya iya. Nah makanya kalau orang yang memproduk undang-undang itu adalah orang yang menjadi hamba Allah, bekerja untuk Allah, tidak pernah minta imbalan. Pasti undang-undangnya jitu. Iya kan? Seorang menteri ketika dia bekerja adalah untuk Allah dan tidak meminta fasilitas dan imbalan apapun, pasti departemen yang dipimpinnya hebatnya bukan main. Demikian juga seorang kiai yang bikin pesantren, kalau lillahi ta'ala tidak mengharapkan pun, akan maju pesat pesantren itu. Mulai bangkrut ketika pesantren dijadikan alat untuk mengais kepentingan pribadinya. Lambat atau cepat bangkrut semuanya itu. Mari kita belajar seperti mereka. Wa ma as'alukum alim min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kamu. Upahku dari Allah semuanya itu. Dan ini kan persoalan-persoalan yang dianggapnya lucu. Dari mana datangnya? Uang saja dipertanyakan dari mana datangnya. Iya kan? Kalau tidak melalui cara bisnis dan sebagainya. Sekarang saya tanya, dirimu bagaimana datangnya? Ujung-ujung jilagedak nih angin kadang-kadang. Iya kan? Ya ruwet di barangnya makin. Jadi pembuktian nih nggak ada artinya pada akhirnya sih. Sudah kurang apa maning? Setelah itu ya beli. Sampai kebagiannya kebeli bisa mikir, kini bisa jadi kiai, bisa ceramah, bisa maca kitab. Jadi lah priben asal-asal kok. Tidak pernah dikaji sih. Masih persoalan duit bejak heder. Padahal kita pernah melalui. Pada suatu zaman komunitas manusia belum kenal uang dan tidak pernah pakai uang. Mereka hidup bahagia kok. Kapan orang menggunakan uang? Belum lama kok. Nah iya. Sejak kapan kita butuh HP? Karena kita melihat orang pakai HP. Sejak kapan kita perlu mobil? Ketika kita melihat orang pada punya mobil. Ketika di masyarakat ini nggak ada yang punya mobil, kamu juga nggak perlu mobil ngapa? Barang sama durung ayah. Kepengen mana? Karena itu nggak kena bahan. Ya, butuh tukang ngeber apa? Ya. Jadi begini, kita kembali lagi. Keberadaan kita ini apakah bukan kenikmatan besar? Iya, kenapa tidak kau syukuri? Anak abang, anak hijau, anak putih, anak kuning ya. Kederlang kabeh harus mana nikmat. Iya. Ente otak ki mau komputer mandi. Ande buat ka. Gula cing laptop wone ubak-ubak suwe teman masih gelis otak yang menusa pikir-pikir. Peristiwa 60 tahun selembar kelingan kabeh ki. Dibeli kantor. Lah bersih. Sampai tekan kapan kita nyolong pelemnya kaji kami nak ini kan kita ke. Ngerti boleh. Iya.
Kan aneh. Jadi ujung-ujungnya mah orang itu bisanya bersyukur adalah satu. Tahap awalnya pemahaman. Bakal beli paham angela wite gini. Iya. Kalau orang tidak pernah belajar anatomi, bagaimana dia bisa mensyukuri organ yang ada pada dirinya yang semuanya bekerja secara otomatis? Paling-paling dokter sing paham. Manakah dia mampu kan? Iya kan? Kamu tidak akan bisa paham betapa nikmatnya mata. Karena kamu belum belajar tentang optik. Bagaimana fokus persisi mata kita ini. Miding titik be silindris, nganter beli. Wong gedo belor itu. Iya kan? Subhanallah, betapa tepatnya. Jadi artinya ya bagaimanapun juga, bakal tidak pengen berkualitas Islamnya harus didukung dengan keilmuan juga. Bareng sirane didukung dengan keilmuan. Mau mesantren be macane fikih banyak sing budeng ki. Iya kan? Belajar ekonomi beli, sosial beli, kebudayaan beli, antropologi beli, astronomi beli, anak astrologi. Apa astrologi kok? Pendil. Iya. Ngaji mubang-mubang takrib sapina. Apa? Iya. Nggak pernah belajar asuransi, perbankan, ekonomi, moneter, perdagangan, bisnis, hubungan dunia, PBB, tentang beli paham apa-apa, budengan, gelap gulita. Akibatnya haram dan halalnya gebudeng kabeh gini. Iya. Pribadi hukumnya bang haram. Apa bang komboja? Tingtong siapa? Haram dihukumnya haram. Udah beli siapa sih tong? Begitu mudah mengeluarkan haram dan halal terhadap persoalan-persoalan yang dia tidak tahu. Nah, ya justru karena itu. Jadi pada akhirnya ini penting sekali. Orang itu bisanya bersyukur karena dia merasakan, mendapatkan nikmat. Ya kan? Dan dia paham pada nikmat itu. Letak ujiannya ialah kamu mau mengakui atau tidak bahwa itu yang memberi Allah. Kalau merasakan nikmat, semua orang bisa. Yang tidak mengakui Tuhan juga orang merasakan nikmat. Sehat ngerasa enak, makan sate enak, iya. Tapi siapa yang memberi? Jadi ketika kamu masih mengklaim hasil jerih payahku, itu dalam saat yang sama kamu mengingkari sang pemberi kok. Oleh semenesotan kita kepoko, kepokokin lantak tinggi kepoko. Maning-maning kepoko. Sampai tekan kiai nesing alim kah? Ya beli ngerasa diburukin ning Gusti Allah, ngerasa kepoko kita kengelan. Kepoko ngajine kita ko awan bengi. Tekan belek ya denggem bengen betul-betul karena ngaji. Mereka merasa dia diajari Allah yang baper pisan di sini. Iya. Sampai tekan kiane sing muruki yang mengklaim siraku bisa ngaji kok kepokok kita sing muruki. Jadi selama ini ucapan kita ini kan semuanya pengingkaran semuanya. Iya kan? Kayak dermaning bapak kan. Nggak kirim le. Nah sekarang Kirumli ini merasa mendapatkan nikmat enggak Kirumli? Bakal Kirumli merasa mendapatkan nikmat Allah. Aketas titik nikmat Gusti Allah. Bakal masih ngenes bae berarti masih durung yakin. Nikmat yang orang kehitungan gue Kirumli ki. Masih ngenes bae ngerasa melarat sipin man. Ngerasa beli duit. Ya ketika kemarin pagi ya merasa kita fungsinya apa? Ya fungsinya pirang-pirang. Kalau perannya kecil itu saking merasa Gusti Allah, bisa aja kangeran sirama. Penting paju asal hidup bagus. Iya. Oli oncom ya alhamdulillah, oli ta alhamdulillah. Barangnya mah. Iya. Dan sekarang kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah itu terhadap rezeki tradisional, yaitu income pendapatan, untung dagangan, terlalu kerdil. Karena kita kadang-kadang untung besar, kadang-kadang untung kecil, kadang-kadang tidak untung. Ketika itu kita masih kadang-kadang bersyukur besar, bersyukur kecil, kadang-kadang tidak bersyukur. Iya kan?
Yang saya maksudkan ialah kita ini selalu bersyukur. Oleh duit akeh, oleh dosa titik, bloli duitnya hilang. Ya itu kalau kita sudah begitu, kamu bukan syakir, tapi kamu syakur. Kalau kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak, dapat duit, alhamdulillah, tidak dapat ya menang. Duitnya hilang ya nangis, ya itu namanya syakirun. Tapi kalau semuanya disyukuri, itu namanya syakur. Nah kalau syakur, wa qalilum min ibadiyas syakur. Syakur tuh enggak banyak. Cadang benda sih. Iya. Bukan begini. Ketika saya punya istri, tekpai duit 1 juta kesuwun kan. Tekpai 100 perak kesuwun. Beli tekpai ya beli apa-apa. Encam ini gak nyili gelangnya los. Masalah beleg kita udah demen aja beli kantor. Bener. Begitu dia dalam keadaan bahaya, siap aku berkorban dengan nyawaku. Paham bikin ke? Bisa enggak kita ngolong usaha mengkonon kah? Bagan tak walak-walik paham aja sampai angger besi dan paham no. Iya. Allah tahu kok. Nah, supaya jangan ada tekanan psikologis yang memberatkan diri kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan, cobalah kita belajar melakukan interpretasi secara positif, positive thinking dengan husnuzon kepada Allah. Ngelamar bocah wadon gitu keke, ditolak ngenas beli. Tapi kalau dengan husnuzon, ya wis bokat duduk wun jodoh kita nih. Bokat Gusti Allah beli izin, bokat karena dipilih akan sing luwi ayu. Ya anak dene sampai sekian durung oli-oli ya bokat durung lahir. Durung lahir bocah. Bayangkan. Makanya sulit ketika engkau tidak dapat uang, alhamdulillah. Sulit ketika engkau uangnya hilang, alhamdulillah. Kalau dapat uang banyak, alhamdulillah wajar, rasional. Tapi begitu uangnya hilang tetap alhamdulillah. Ini kan karena ada kecanggihan dalam dirimu. Loro tambah loro, loro. Tambah 10 tetap loro. Berarti kan 2 apa ini nih? Nah, lah ya iya. 2 adalah sebagai angka bebas yang bisa ditafsirkan apa saja. Berapakah nilai 2? Kalau 2 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 2. Ini 2 apa ini namanya? Kuadrat. Ya kok itu masa ada. Ya kan oleh duit alhamdulillah. Oleh duit alhamdulillah. Duit hilang alhamdulillah. Sama saja kesimpulannya adalah alhamdulillah. Dan ya bakal 10 juta alhamdulillah. 10.000 alhamdulillah. Bakal beli dulu, bakal beli 5, bakal hilang. Aduh Allah akhirnya. Semacam itu kan. Jadi begini persoalannya sih. Kenapa istri saya ketika enggak saya kasih uang tetap dia itu masaknya enak, tetap melayani. Ya wis wae lah bilang apa-apa. Sampai tekang dijaluk gelangnya dina kena. Apa sebabnya? Karena dia terlalu mencintai diriku. Paham beli? Kalau bukan karena cinta nggak mungkin dong. Si priben mana? Jadi memang logika cinta ini perlu digali lebih dalam lagi ya. Rasa cinta itu apa? Formulanya apa? Bagaimana dia muncul? Bagaimana membangun cinta? Penyakitnya apa cinta bisa menjadi keropos lagi itu? Bagaimana mengabadikan satu cinta? Ya, itu adalah satu pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. Dan sesungguhnya, percaya atau tidak, terlepas kamu cinta sama Allah atau tidak, ya, terlepas kamu kaya atau miskin, terlepas kamu punya jabatan atau tidak, terlepas kamu orang terhormat, orang terhina, ketika di hatimu menyimpan rasa cinta kepada sesama manusia saja, hidupmu lain. Semuanya berbunga-bunga, menjadi indah. Burung berkicau,
sangat indah. Bayi menangis sangat merdu. Tapi begitu hati menyimpan dendam, suara bayi memuakan. Burung berkicau menggelisahkan. Paham boleh? Baru itu saja sudah. Apalagi kalau cinta itu kau berikan kepada Allah yang mempunyai alam semesta ini. Paham? Pragat belikin ke. Iya, saudara, ya belum kan kok. Dalam rumah tangga saja kalau suami istri saling mencintai luar biasa kok. Punya energi cinta yang luar biasa. Cinta itu energi yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin terjadi. Iya. Enggak kenal hujan, enggak kenal angin, langkah gunung, langkah bengi. Dan dilakukannya dengan penuh gairah dan tidak pernah kenal lelah. Aja kalau kena suami juga. Yuk, assalamualaikum.